Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syafat Rohmah dari Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan pap smear, IVA test dan sadari. Selamat menyaksikan. Di sini ada alat-alat untuk pemeriksaan IVA dan pap smear. Ada kom yang berisi air dan kapas DTT, bak instrumen, tisu bokong, kapas lidi, spatula air, gel alkohol, air DTT, gel lampu sorot, bengkok, spekulum, objek gelas, masker, dan handscoon. Bu, permisi, apakah Ibu dengan Ibu Amira? Ya, betul. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan IVA test pap smear. Apakah Ibu bersedia? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pencuci tangan 6 langkah, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung kuku, pergelangan tangan. Kemudian memakai masker, lalu memakai handscoon. Ini sifatnya bersih ya, jadi kita tidak menerapkan sifat steril. Jadi selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita letakkan bengkok di bawah sini, kapas DTT dan air DTT. Usap labia mayora kanan, labia mayora kiri, buang di bengkok ya, minora kanan, minora kiri, klitoris. Kemudian bedah. Kemudian kita akan melakukan pap smear terlebih dahulu. Masukkan spekulum. Bu, permisi ya. Ya. Agak sakit, tarik nafas terlebih dahulu. Lalu kita kunci. Kita cari pada bagian serviks. Apakah sudah jalan dari serviks? Kemudian kita usap dengan menggunakan spatula air. Kita cari pada bagian serviksnya. Kemudian kita menggunakan tisu. Kita ambil lendirnya. Kemudian kita oleskan di objek gelas dengan cara mengguli seperti ini ya. Kemudian udah letakkan ke bengkok. Kemudian objek gelasnya letakkan. Kemudian bersihkan dengan menggunakan tisu lidi, menggunakan air DTT secara melingkar. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian kalau sudah, bereskan alat-alat. Pertama keluarkan Selanjutnya melepaskan spekulum karena sudah selesai. Kemudian letakkan ke larutan klorin. Bu, karena pemeriksaan pap smear sudah, sekarang kita lakukan pemeriksaan IVA test juga ya. Ya. Pertama kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Bersihkan labia mayora kanan, mayora kiri, minora kanan, minora kiri, klitoris. Kemudian letakkan spekulum, bersihkan dengan menggunakan alkohol agar bersih dari kuman. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian oleskan spekulum dengan menggunakan gel agar tidak sakit saat dimasukkan ke pasien.
Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan. Bu, permisi ya, saya masukkan terlebih dahulu. Nanti kalau saya masukkan, Ibu tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas Bu, dalam-dalam. Kemudian kalau kita pastikan sudah di serviks, kemudian kita kunci agar mudah. Kemudian kita bersihkan serviks dengan menggunakan air DTT terlebih dahulu. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian kita berikan larutan asam asetat. Kemudian oleskan ke bagian serviks. Kalau ada warna-warna putih di sekitar, berarti itu menandakan penderita kemungkinan mengalami CA serviks. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Kemudian kita bereskan alat-alat, keluarkan spekulum. Bu, tarik nafas ya, saya lepaskan spekulumnya. Ya, baik, sudah. Lalu letakkan spekulum di larutan klorin. Kemudian bersihkan dengan menggunakan kapas. Sudah bersih. Kemudian kita melepaskan APD mulai dari handscoon, buang ke bengkok, kemudian masker. Kemudian cuci tangan 6 langkah, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara melingkar, ujung-ujung kuku, pergelangan tangan. Bu, permisi, ini saya sudah melakukan pemeriksaan pap smear dan IVA. Ternyata ibu tidak terdeteksi mengalami CA cervix, ibu normal hasilnya. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya, semoga ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sadari, yang bahan utamanya itu adalah cermin. Jadi pasien menghadap ke cermin. Selanjutnya pasien berdiri di depan cermin, lalu amati apakah ada perubahan pada payudara. Pasien berdiri di depan cermin, lalu kita mengamati apakah ada perubahan pada payudaranya. Ibu sambil mengamati juga ya, apakah ada perubahan pada payudara ibu. Tidak ada. Selanjutnya kita melakukan angkat kedua tangan di belakang kepala. Pada posisi ini amati sisi samping pada payudara. Selanjutnya kita mengamati pada sisi samping payudaranya. Terus kita amati, sudah tidak ada. Selanjutnya yang ketiga, angkat tangan kanan di belakang kepala, kemudian periksa payudara kanan dan menggunakan 3 jari. Kemudian lakukan dari bagian likat ketiak melingkar mendekati puting susu. Lalu ulangi langkah ini pada bagian payudara sebelahnya. Selanjutnya kita memeriksa pada bagian sebelah kanan, kemudian periksa dengan menggunakan 3 jari dengan dari ketiak begini sampai mendekati puting. Permisi ya Bu, ya. Sampai mendekati puting begini. Kemudian lakukan pada bagian sebaliknya. Lakukan dengan menggunakan 3 jari sampai mendekati puting. Sudah Bu. Selanjutnya kita melakukan pemencatan pada area puting apakah ada cairan yang keluar. Lakukan konsultasi pada dokter jika ada keluaran pada puting. Kita lakukan pemeriksaan pada puting apakah mengeluarkan air
atau tidak. Jika mengeluarkan air, kita perlu mengkonsultasikan pada dokter spesialis bedah. Bu, permisi ya, kita lakukan pemincetan terlebih dahulu. Maaf, kita lakukan pemincetan. Jika keluar, bisa konsultasikan ke dokter spesialis dalam. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada posisi berbaring dengan cara mengangkat tangan kiri ke belakang kepala. Kemudian pasien berbaring mengangkat tangan kiri ke belakang kepala. Bu, dia diangkat. Kemudian bahu kiri dengan bantal kecil diganjal. Bu, permisi ya, saya ganjal terlebih dahulu. Lagi Bu, ya udah begini. Kemudian lakukan perabaan dari arah dekat ke tiak. Bu, permisi ya. Lakukan perabaan dari arah dekat ke tiak, memutar hingga mendekati puting. Begini sampai mendekati puting. Rasakan apakah terdapat benjolan. Rasakan apakah ada benjolan. Jika tidak, lakukan pada sebelahnya. Selanjutnya pada posisi yang sebelahnya, kemudian diganjal dengan menggunakan bantal. Bu, permisi ya, kita jendel dulu. Dah. Kemudian kita rabat dari ketiak sampai mendekati puting. Begini. Jika sudah. Permisi ya Bu. Pemeriksaan sadari ini baik dilakukan yang tepat untuk melakukan sadari, yakni hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi hari pertama. Bu, permisi, di sini saya Bidan Fitri. Saya sudah melakukan pemeriksaan dari pap smear, IVA dan sadari. Apakah Ibu puas dengan hasil yang saya berikan? Puas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Lakukan pemeriksaan pada posisi berbaring dengan cara mengangkat tangan kiri ke belakang kepala. Kemudian pasien berbaring mengangkat tangan kiri ke belakang kepala. Bu, dia diangkat. Kemudian bahu kiri dengan bantal kecil diganjal. Bu, permisi ya, saya ganjal terlebih dahulu. Lagi Bu, ya udah begini. Kemudian lakukan perabaan dari arah dekat ke tiak. Bu, permisi ya. Lakukan perabaan dari arah dekat ke tiak, memutar hingga mendekati puting. Begini sampai mendekati puting. Rasakan apakah terdapat benjolan. Rasakan apakah ada benjolan. Jika tidak, lakukan pada sebelahnya. Selanjutnya pada posisi yang sebelahnya, kemudian diganjal dengan menggunakan bantal. Bu, permisi ya, kita jendel dulu. Dah. Kemudian kita rabat dari ketiak sampai mendekati puting. Begini. Jika sudah. Permisi ya Bu. Pemeriksaan sadari ini baik dilakukan yang tepat untuk melakukan sadari, yakni hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi hari pertama. Bu, permisi, di sini saya Bidan Fitri. Saya sudah melakukan pemeriksaan dari pap smear, IVA dan sadari. Apakah Ibu puas dengan hasil yang saya berikan? Puas. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Bu. Sekian video dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar dengan alat peraga seadanya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.